Hello, Legion Go. Wih, akhirnya gue review kan. Soalnya banyak yang request dari kalian dan sekarang kalian bakal lihat gimana performance-nya. Nah, kalau sekarang kalian beli ini tuh bakal dapat 3 bulan free Game Pass. Jadi langsung kalian bisa akses game sebanyak ini gitu. Buat awal-awal kalau misalnya kalian belum punya gamenya, ya kalian bisa mainin game AAA ataupun indie yang ada di library-nya si Game Pass. Oke, gue bakal awalin dari cara ngeklaimnya dulu. Soalnya biar kalian ketika beli tahu gimana nih cara bisa berlangganan Game Pass-nya yang 3 bulan gratis itu. Ya udah, sesimpel tinggal ketik di Windows-nya Xbox. Kalian masuk ke software ini. Kalian tinggal lihat ke bagian kiri atas yang bagian profile, terus masuk ke setting. Nah, kalian tinggal cari yang bagian tombol redeem warna hijau ini. Ya udah, masukin kode yang bakal kalian dapat dan kalian akan dapat 3 bulan gratis buat bermain di Game Pass. Oke, kebayang ya? Nah, gue pengen langsung tes di game, tapi gue akan tes di game yang sangat-sangat kalian tungguin. Wukong. Gimana kan ketika gue mainin Wukong di sini dan gue sebenarnya agak lumayan impresif. Jadi kayak yang kalian lihat, itu emang gue setting di low dengan kondisi 720p walaupun dia layarnya 2K ya. Tapi kalian bisa lihat nggak pecah karena ya emang ini kan layarnya sebenarnya untuk 720p masih sangat-sangat enak. Ya udah, dia bisa dapat 50-60an FPS gitu dan cukup stabil, nggak jatuh banget frame-nya even ketika combat dan itu tetap enak banget dimainin kan secara handheld. Dan ketika gue main Wukong, dia tuh bisa tahan baterainya 1,5 sampai 2 jam dan itu ya cukup banget gitu ya untuk kita main handheld dan di charge-nya juga cepet. Karena gue kan kalau main game tuh kan di stasiun dimana gue cuma main setengah jam, main sejam gitu. Jadi udah akan gue cas lagi terus ya untuk gue mainin lagi di kesempatan berikutnya. Ketika gue main di The Witcher, ini gue coba setting ultra semuanya, cuman RTX-nya mati ya. Dia dapat 30-an frame per second. Ini tuh ibaratin ya kayak konsol gitu ya, kayak PS yang biasa kita main di TV. Cuman ini kita main secara handheld dengan grafik mentok. Dapat 30-an FPS. Jadi ekspektasikan ya kalau misalkan kalian kuat gitu ya main dengan 30, kalian bisa setting ultra. Tapi ketika kita turunin dikit ke medium, langsung dia dapat 50-60 FPS. Asik banget dan kalau main The Witcher itu relatif baterainya lebih awet ya ketimbang si Wukong tadi karena secara spesifikasi dia tidak lebih demanding daripada si Wukong. Gue coba juga di Elden Ring di setting medium, kalian bisa lihat gambarnya sangat-sangat enak buat dilihat dan bisa dapat 40-50 FPS. Jadi kalian bisa dapat gambarannya ya ketika main di Legion Go ini berapa bang frame per second yang gue dapat? Ya itu gue tadi cobain di game-game AAA. Kalau kalian main di game indie udah pasti main Genshin gitu ya, udah pasti dapat 60 FPS dan juga pasti baterainya yang lebih awet ya. Since dia pun bisa melakukan power limit gitu. Kalau misalkan kalian nggak pengen dilepas semua, ditahan di 50 atau 60 FPS untuk game-game indie, itu baterainya akan jauh-jauh lebih awet lagi sih. Nah, kita bahas layarnya dan hardware-nya ya, yang dari tadi belum dibahas. Dia tuh layarnya yang paling gede dibandingkan semua handheld gaming yang ada di bumi ini gitu ya. Layarnya QHD Plus 8 inci, yang tadi gue bilang ya, resolusinya 2K, dan juga 144 Hz. Layarnya itu udah 500 nits ya, jadi ini buat di outdoor, asal nggak di bawah matahari banget, kita tetap bisa nyaman dengan main gitu. Dan juga ini kalian bisa lihat, touchscreen-nya intuitif banget. Ini sangat-sangat enak. Gue tuh jadi kayak ngebayangin gitu loh. Ini tuh kalau misalkan si Legion ya, dia tuh nge-provide pen ya gitu. Karena kan di beberapa laptopnya Lenovo tuh gue tahu ada yang ada pennya gitu. Kalau misalkan ini bisa, wah, gue akan sangat-sangat happy sih menggunakan ini untuk productivity. Buat gue ngegambar, bikin storyboard itu akan sangat-sangat enak. Karena kan layarnya cukup besar untuk gue bikin storyboard, tapi nggak terlalu besar untuk dibawa-bawa gitu loh. Ketimbang gue bawa pen tab ataupun gue bawa pad gitu ya, bawa tab, itu jauh lebih besar ketimbang ini. Dan controllernya, gue bisa bilang ini controllernya yang paling terbaik dibandingkan dengan teman-temannya lah, gue bilang, atau tetangganya. Kenapa bisa kayak gitu? Kalian gambarin aja kayak gini kan, gue kan udah nge-review banyak controller ya. Gue bisa bilang dia tuh kalau disandingin sama controller yang kalian beli, itu tuh yang harganya itu 700.000 ke atas gitu. Karena feel ininya nih, XAYB-nya, dia tuh travel distance-nya nggak terlalu dalam dan clicky tapi agak lembut gitu loh, bukan clicky yang jadi klik gitu, nggak, dia yang lebih ke soft. Dan yang paling berasa mahal itu adalah triggernya, ngepairnya tuh enak banget gitu kan. Dia kan sebenarnya kan di sini kan yang bagian kanannya itu kan bisa kita jadiin mouse kayak gini kan. Nah itu pun makanya dia ada beberapa tombol tambahan yang lebih banyak di bagian kanannya. Itu semua tombolnya sama-sama enak gitu ya, nggak ada yang lebih cheap satu sama lain. Dan juga ini analognya, buat gue ini agak terlalu kecil. Tapi mungkin buat kalian beberapa fine gitu ya. Tapi performance-nya tetap nggak ada masalah ketika pakai analognya, dan juga di pad-nya dia travel distance-nya juga cukup singkat. Mirip kayak si Yea XB-nya. Baterainya 49 Wh sampai 50 gitu ya. Dan juga spek ini yang dari tadi gue belum bilangnya. Dia tuh pakai Z1 Extreme dan juga grafis AMD Radeon 3. RAM-nya udah 16 dan juga kita udah langsung dikasih yang 1 tera si SSD-nya. Sebenarnya kalau misalkan kalian pengen upgrade bisa, tapi 1 tera gue rasa udah sangat-sangat cukup ya, karena kan kita beli ini untuk khusus bermain game gitu kan setidaknya. Bobotnya ada di 850 gram. Jadi kalian bisa timbang-timbang apakah bobotnya cocok dengan kalian. Karena mungkin ada orang yang sangat-sangat prefer sangat-sangat ringan gitu ya, tapi juga ada orang yang ya udah gue nggak apa-apa mengorbankan bobot
asal gue dapat performance dan juga layar yang besar. Dan dia ini enak nih, port USB-C-nya ada 2, dan dia dua-duanya bisa dipakai buat ngecas ya. Jadi bisa saling tidak mengganggu gitu. Kalau misalkan yang di atas kita pengen pakai buat display output gitu ya ke monitor, yang bawah kita bisa pakai buat ngecas ataupun buat colokin SSD ataupun colokin HDD. Mungkin saat itu kita ada keperluan, kita bisa lakuin. Dan ini chargernya nggak gede kan, jadi kalau misalnya kita pengen bawa-bawa ya tetap nyaman juga gitu. Ada audio jack juga dan juga micro SD reader. Untuk temperatur gue bisa bilang ini sangat-sangat adem ya. Untuk mini game PC sekecil ini, jarang banget nyentuh ke 70 derajat Celcius. Kalaupun nyentuh dikit-dikit dan nggak pernah nyampe ke 80, dan itu gue bisa bilang adem ya untuk prosesor dan juga si GPU-nya. Dan juga tangan kalian nggak akan ngerasain panas sama sekali, karena kan ya bagian fan dan mesinnya kan ada di bagian bodinya ya, bukan di bagian si controllernya. Nah, speakernya gimana? Gue bisa bilang ini speakernya kenceng banget. Tapi buat gue pribadi, bassnya agak kurang. Jadi ini tuh ekspektasikan treble-nya akan sangat-sangat jelas, tapi tetap bisa bikin suara surround gitu ya. Tapi emang kalau bisa di-improve, gue pengen bass itu lebih nendang aja. Karena ini cukup treble, jadi vokalnya tuh terdengar dengan jelas gitu ya. Kayak bisa kalian dengar ini. Kalian bisa ekspektasikan lah setidaknya suara speakernya. Kayak tadi gue bilang ya, soal baterai tuh dia tahan 1,5 sampai 2 jam untuk main game AAA. Nah, karena dia udah Windows 11 juga, kita bisa langsung matiin tanpa di shutdown. Gue tungguin sampai sekitar 4-an hari. Dia cuma berkurang sekitar 25%-an. Itu lumayan awet ya. Jadi dia dalam mode standby. Bukan gue shutdown, cuma gue tek gitu matiin. Gue tinggalin 4 harian, dia berkurang sekitar 20%-an. Jadi kalian bisa ekspektasikan kalau misalkan cuma kalian tinggalin seharian gitu, kalian malas nge-shutdown, ya nggak usah di-shutdown. Matiin aja di standby gitu ya. Itu baterainya akan tetap awet sih. Kesimpulan gimana buat Legion Go ini? Ya tadi gue rasa emang si Legion ini tuh dia ngincar market yang berbeda sendiri. Karena dia ya udah, gue layar gede. Walaupun mungkin ada bobot yang sedikit dikorbankan, beda sekitar 100, mungkin nggak nyampe 100 gram gitu ya. Buat kita bisa ngeliat visualnya lebih enak. Cuma ya tadi, untuk teknologi yang sekarang ya emang 2K dengan form sekecil ini ya nggak mungkin bisa main game 2K terus high frame rate. Makanya kalau mau main game, ekspektasikan diturunin si resolusinya gitu. Dan kayak yang tadi kalian lihat, 720p atau 1080p gitu ya. Untuk layar 8 inch itu masih sangat-sangat nyaman dilihat, tidak terasa pecah. Tapi akhirnya kita punya fleksibilitas dari 2K itu sendiri gitu. Ketika kita pengen productivity, ini tuh masih tetap bisa kelihatan gitu. Buat kita misalkan pengen kerja dokumen gitu ya, ataupun ngedit di CapCut. Nah, ngedit video di CapCut enak banget. Karena kalau dibandingin HP, nih, jauh banget gitu kan. Kita ngedit CapCut di HP, gue biasa juga ngedit, no problem gitu. Apalagi di sini lebih nggak problem lagi. Setidaknya, ini kalau misalkan kita pergi-pergian gitu ya, sambil bikin konten, terus sambil main game, terus kita transfer hasil rekaman dari kamera ataupun HP ke sini, kita bisa edit jauh lebih nyaman gitu. Ataupun ya kita sekedar kerja dokumen, ngetik-ngetik, gue bisa bilang dengan yakin teksnya masih akan terlihat karena layarnya cukup besar ya. Paling tadi yang controller yang jadi mouse itu, buat gue pribadi, gue akan sangat-sangat jarang pakai sih sebenarnya ya. Kecuali emang gue fungsikan sebagai mouse aja. Ketika gue bawa keyboard tambahan nih, keyboard Bluetooth, jadi dijadiin mouse itu akan sangat fungsional. Tapi kalau buat main game, rasanya perlu penyesuaian ya, dan juga agak susah gitu. Kita main game perlu ditaruh gitu, jadi akhirnya itu gue pakai sebagai mouse aja. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik? Dan pastinya yang Premier sekarang tuh udah dapat 1 TB SSD. Soalnya yang gue setahu gue dulu, untung gue nggak belinya tuh dulu, itu tuh masih 512 pilihannya. Sekarang ya kita udah dapat 1 TB, dan juga ya tadi lumayan promo 3 bulan free Game Pass. Jadi gimana pendapat kalian? Cek link barang di deskripsi. Baik lagi, semakin banyak yang berlomba-lomba bikin kayak gini ya, kita konsumennya akan semakin menangkan. Itu dari gue, semua bermanfaat. Nuhun.